Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Melia Andini Kisnawati, NRP 5017231017 dari kelas B Analisis Data Digital Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sampling dan aliasing pada MATLAB. Yang pertama, sebelumnya untuk sinyalnya itu terdapat dua frekuensi dengan frekuensi rendah 10 Hz dan frekuensi tingginya itu 50 Hz dengan tiga kasus sampling. Yang pertama, kasus satu dengan frekuensi samplingnya 20 Hz di bawah Nyquist rate. Jadi yang kasus kedua itu fs 100 Hz, jauh di atas Nyquist rate. Yang ketiga pada fs 40 Hz sama dengan Nyquist rate. Jadi merupakan batas aman dan minimalnya itu adalah 40 Hz pada kasus ketiga. Lalu dengan prosesnya sebagai berikut. F-real sama dengan 10 karena sinyal aslinya tadi adalah 10, sinyal asli 10 Hz. Sini juga dituliskan sinyal asli 10 Hz untuk kontinunya 0,001 banding 1. Ini merupakan vektor vektor waktu tertentu. Nah, kenapa 0 banding 0 dan 0,001 banding 1? Karena hal ini membuat faktor waktu kontinu dari 0 sampai 1 detik dengan resolusi sangat kecil, yaitu ini 0,001 agar mendekati sinyal analog kontinu dalam visualisasi nanti. Lanjut dengan menuliskan sinyal kontinu sama dengan sin 2 kali V kali F frekuensi real kali T kontinu. Dan ini merupakan sinyal kontinu. Diselaraskan saja. Nah, pada sinyal kontinu ini terdapat sin 2 kali P kali F real frekuensi real kali T kontinu. Hal tersebut akan membuat sinyal sinusodial kontinu dengan frekuensi 10 Hz menggunakan rumus dasar yang ada pada sinyal sinusodial. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam tiga kasus pada sampling yang sudah ditentukan. Yang pertama itu ada fs1 dengan fs20 dengan T1-nya itu waktunya ini sama seperti yang di atas 0,1 per fs fs1 karena ini adalah sampling satu, jadi fs-nya fs1 satu juga seperti ini. Lalu sinyalnya juga ditulis sinyal 1 sama dengan sin 2pi ini. Sin 2pi dengan rumusnya itu sama seperti yang di atas ini. Nah, ini bisa di copy paste aja untuk mempersingkat waktu. Sin 2 kali pi f real t-nya karena ini sesuai dengan t yang di sini, jadi ditulisnya dengan t1. Oke. Nah, pada fs1 ini merupakan frekuensi sampling yaitu dengan nilai 20 Hz, dua kali dari frekuensi sinyal tepat pada batas Nyquist. Lalu untuk T1 ini 0 banding 1 per fs1 banding 1 ini menunjukkan vektor waktu untuk sampling dengan interval 1 per fs1 sama dengan 0,05 detik. Jadi nanti hasil sampling sinyal kontinu pada titik waktu T1 untuk fs1-nya. Lalu untuk ini tuh rumusnya sama dengan sinyal kontinu tadi. Lalu untuk sampling yang kedua itu dengan proses yang sama, namun diganti untuk samplingnya itu untuk yang kedua yaitu 100 dan ininya tuh tetap sama, tapi jangan lupa ininya juga fs-nya diganti fs2 karena merupakan kasus yang sampling kedua dan ini T-nya juga T2 untuk waktunya, ini juga fs-nya fs2, lalu sinyalnya juga jangan lupa diganti sinyal 2 dengan ini tuh T-nya sesuai dengan waktu dari sampling kedua yaitu T2. Sudah sesuai seperti ini, lalu dilanjutkan dengan sebelumnya FS2 ini merupakan dengan nilai 100 ini merupakan frekuensi sampling dengan sangat tinggi jauh di atas batas Nyquist. Lalu untuk penjelasan di bawahnya itu sama dengan penjelasan di atasnya karena sampling sangat rapat representasi sinyal akan sangat akurat dan akan lebih mendekati ke sinyal asli. Lalu dilanjutkan setelah eh, sampling yang kedua FS2 ini ada FS3 bisa juga langsung di copy aja, copy paste untuk FS2. Caranya sama, prosesnya sama, tapi diganti dengan FS3-nya itu bernilai 40. Ininya juga, T-nya juga jangan lupa diganti T3, FS3, sama FS31 dengan ini sinyal 3. Ini T-nya juga sangat mengaruhi, jadi harus T3 sama dengan yang sebelumnya. Nah, pada FS3 ini yang bernilai 400, masih di atas batas Nyquist, jadi aman untuk sinyal 10 Hz. Setelah itu, setelah menuliskan kode sampling, selanjutnya itu adalah figur untuk visualisasi plot. Nah, untuk visualisasi plot ini tuh dilakukan juga untuk setiap samplingnya nanti.
Nah, yang pertama pada pada saya kode sampling yang pertama yaitu 10 Hz. Itu yang pertama akan saya tuliskan dulu kodenya lalu saya akan menjelaskan. Support 411 karena dia kode sampling 1 fs 1 jadi 1 juga. Lalu plot di continue, koma sinyal continue per K. Ini ada K, ada kode K-nya. Itu untuk nanti warnanya seperti apa. Lalu dilanjutkan dengan title-nya. Title-nya ini bisa original, oke, original continuous sinyal untuk 10 Hz. Oke. Karena nanti kan untuk sampel yang pertama itu menggunakan 10 Hz. Lalu ada X label, eh, time S ini dan ini juga langsung ini lalu dilanjutkan dengan Y label, amplitude, amplitude. Lalu flip on. Nah, di sini setelah nanti akan menampilkan visualisasi plot dengan ini subplotnya 4,1,1 yaitu menunjukkan sinyal kontinu dengan sesuai referensi. Digunakan sebagai ground truth untuk membandingkan ketepatan hasil sampling di 3 kasus. Untuk tujuannya sendiri itu menampilkan sinyal analog 10 Hz ini, 10 Hz dari samplingnya juga nanti di sini untuk 10 Hz. Untuk kode K di sini menggambarkan nanti terdapat figur dengan garis berwarna hitam menggambarkan sinyal sinusoidal tanpa proses sampling. Lanjut untuk yang sampling berikutnya yaitu dengan 20 20 eh untuk sampling pertama yaitu dengan 20 Hz. Nah, di sini untuk 20 Hz caranya hampir sama. Untuk 20 Hz dengan support 41,2 kelanjutannya tadi. Lalu terdapat stem juga di sini T1 karena ini nanti akan sesuai sampling fs-nya 20. Jadi fs-nya 20, fs 1 kode sampling yang satu itu bernilai 20 dengan menuliskan sinyal 1. Di sini ada R. R nanti akan menunjukkan warna dari plot subplotnya. Di sini oke, lanjutkan dengan hold on, menambahkan lalu di plot sorry, plot di continue sinyal continue, koma Oke, nah, K ini juga nanti akan warna juga, tapi di sini ada garis putus-putus yang menandakan nanti tuh garisnya itu putus-putus pada plotnya. Title sampling fs dengan 20 Hz, karena tadi samplingnya itu juga 20 Hz, ini ditulisin keterangan just add quiz. Ini aja, just add quiz. Oke, Oke, seperti ini. Nah, ini untuk eh, kasus subplot yang pertama, yaitu dengan fs-nya itu 20 Hz. Nanti jadi ini tuh stem di sini berfungsi untuk menampilkan titik-titik sampling yang ini terdapat kode R dengan tandanya itu nanti akan titik-titik sampling itu berwarna merah. Dan ini seperti yang sudah saya jelaskan nanti tadi kode K ini menunjukkan adanya garis putus-putus dan nanti akan menjadi sinyal kontinu. Nah, karena ini sudah dilanjutkan lagi dengan sampling yang kedua yaitu 100 Hz. Karena ini sudah benar, jadi ini bisa di copy paste. Ini di copy paste aja, subplotnya diganti, jangan lupa ini ketiga, sesuai dengan tadi. Terus T-nya juga T2, R-nya ini sama. Nah, di sini R. Nah, yang atas itu yang fs pertama itu red. Nah, yang kedua ini diganti dengan G. Nah, lalu K-nya tetap. Lalu ada fs. Fs-nya ini 100. Fs 100 plot sampling fs 100. Nanti ini keterangannya well above quiz. Oke. Sudah sesuai 413 T2 bisa dicek lagi untuk kode-kodenya. Ini ada yang kelupaan. Lalu untuk yang terakhir bisa di copy paste lagi tapi nanti ya sama dirubah-rubah sedikit. Ininya itu 4. Lalu T juga jangan lupa T3. Nah, ini G-nya diganti warna blue. Jadinya blue
samplingnya fs diganti dengan kode sampling, dengan nilai samplingnya itu 40 Hz dengan above phase. Nah, seperti ini kurang lebihnya. eh, Sudah selesai. Apakah bisa di-run? Coba kita run dulu. Kalau oh, ternyata masih ada yang kurang di sini, ada yang error. Oke, bisa dicek untuk client 35. Untuk client 35, 413 sinyal satu. Oke, T2. Oke, sebentar. 412 T1 sinyal satu airfield. Oke, 20 Hz. Ini sudah benar sampling tikonnya. Oke, untuk yang ketiga ini 413 G hold hold on tikon ini. Oke, udah bener sih. Apa ya yang salah? Hmm, oh, 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 sorry, maaf, maaf. Oh, ini sinyalnya ini jadi juga harus diganti ya. Sesuai sinyal satu, sinyal 2 dan sinyal 3. Nah, coba dirun apakah masih ada yang salah? Oh, ternyata sudah benar tadi codingnya agak sedikit kurang teliti ya. Jadi ini yang menggambarkan nantinya itu untuk frekuensi 10 Hz. Nah, karena di perintahnya itu ada dua, 10 Hz dan 50 Hz. Jadi coba diganti dengan 50 Hz untuk codingnya. Bisa sebenarnya kayak di copy paste aja lah semuanya. Karena caranya juga sama, tinggal diganti untuk beberapa saja. Ininya diganti 50, ini juga 50. Ini masih tetap sama dengan samplingnya juga sama. Nah, ini yang ini diganti 50 karena kita menggunakan 50 Hz. Nah, oke, ini juga masih sama juga. Coba di run apakah hasilnya. Nah, ini untuk sinyal 50 Hz. Jadi, caranya tetap sama, prosesnya itu sama, dan tetapi memiliki hasil yang berbeda dari figur yang sebelumnya. Untuk penjelasan mengenai hasilnya akan saya jelaskan melalui PowerPoint khusus untuk interpretasinya. Baik, di sini meneruskan dari hasil MATLAB yang tadi, terdapat hasil dan pembahasan sampling dan aliasing. Jadi, berikut merupakan penjelasan serta alasan terjadinya atau tidak terjadinya aliasing pada masing-masing figur secara sistematis. Untuk yang pertama terdapat frekuensi aslinya tuh 10 Hz dan di sini didapatkan 4 output yaitu original continuous, sinyal aslinya 10 Hz, lalu ada fs sampling 20 Hz dan sampling yang kedua adalah 100 Hz, yang ketiga 40 Hz. Nah, untuk yang sampling 20 Hz untuk original continuous ini datar aja, maksudnya dia original continuous tanpa ada aliasing. Nah, untuk yang sampling yang kedua, sampling fs 20 Hz, tidak terjadi aliasing di sini karena sesuai dengan teorema Nyquist, untuk fs itu 2 kali f. Jadi 2 kali 10. Jadi 20 ini adalah batas minimum agar sehingga aliasing itu tidak terjadi. Jadi aliasing di kasus yang pertama ini tidak terjadi. Namun hanya ada 2 titik per siklusnya seperti ini. Nah, hal tersebut dikarenakan sinyal sulit dikenali bentuknya dan sensitif terhadap noise. Nah, lanjut untuk sampling yang kedua yaitu fs 100 Hz. Pada 100 Hz ini tidak terjadi aliasing juga dengan sinyal yang masih sama 10 Hz. Tidak terjadi aliasing karena fs-nya itu dengan tadi juga 10 kali 10 Hz. Nah, itu samplingnya sehingga menyebabkan samplingnya itu sangat rapat seperti ini. Nah, semua detailnya sinyalnya juga terekam. Hal tersebut menyebabkan rekonstruksi yang akurat sesuai dari teori Nyquist-nya juga. Lalu yang fs ketiga yaitu 40 Hz di sini juga tidak terjadi aliasing karena fs-nya ini 4 kali 10, 40 ini jadi lebih dari cukup untuk merekam bentuk sinyal dengan jelas dan aman. Jadi di dalam frekuensi 10 Hz ini, untuk sinyal asli 10 Hz ini, dapat disimpulkan tidak ada aliasing yang terjadi. Selanjutnya untuk sinyal asli 50 Hz. Nah, pada sinyal 50 Hz ini terdapat 4 output juga. Yang pertama adalah original continuous, sinyal asli 50 Hz. Lalu ada fs pertama yaitu 20 Hz, 100 Hz. Dan di sini ada yang ketiga adalah 200 Hz. Nah, untuk yang pertama ini untuk yang sampling 20 Hz. Nah, sampling 20 Hz ini tidak terjadi aliasing di sini. Tidak terjadi aliasing, namun dengan alasan fs-nya ini 20 Hz
lebih kecil dari 2 kali 50 Hz dari sinyal aslinya. Harusnya minimal 100 Hz karena sampling terlalu rendah. Sinyal 50 Hz ini disalahartikan sebagai sinyal frekuensi yang lebih rendah. Oleh karena itu muncul sinyal palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini ada ya aliasing yang tidak terlalu ketara tapi merupakan contoh dari sedikit terjadinya aliasing di dalam fs ini 20 Hz ini. Lalu untuk yang kedua adalah dengan fs 100 Hz. Nah, di sini dengan fs 2 kali 50 dapat 100 Hz ini tetap tepat pada batas nuklir, sinyal masih bisa direpresentasikan tapi rawan jika ada noise. Nah, untuk selanjutnya ini pada 20 Hz, 200 Hz, mohon maaf, 200 Hz ini fs 200 Hz 4 kali 50 Hz yaitu sampling rapat, aman, bentuk sinyal terekam dengan jelas tanpa adanya distorsi. Nah, jadi kesimpulan untuk dari figur satu, figur 2 ini, untuk figur satu ini dengan sinyal AC 10 Hz tidak terjadi aliasing pada semua sampling karena fs selalu kurang dari sama dengan 2 kali 10 Hz. Lalu untuk yang figur 2 dengan sinyal AC 50 Hz, aliasing hanya terjadi pada saat fs-nya 20 Hz karena fs kurang dari 2 kali 50 Hz. Nah, bisa dikembalikan lagi ini terdapat aliasing di sini, namun tidak aliasing yang cukup besar, hanya di sini saja. Maksudnya eh, bukan hal-hal yang hal seperti aliasing-aliasing yang cukup masih terlihat samar-samar untuk sampling fs 20-nya. Nah, aliasing ini terjadi saat sinyal tidak cukup sering disampling, sehingga sinyal aslinya terlihat seperti sinyal lain yang lebih lambat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mulai dari awal hingga akhir. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.